Dulu, mereka adalah makhluk bebas, terbuat dari api, hidup di celah antar dimensi, dan mengantongi sertifikat remote working jauh sebelum pandemi. Tapi, setelah ribuan tahun dilembur oleh manusia lewat mantra dan sumpah serapah, mereka kini terjebak dalam sistem yang sangat merugikan seluruh kaum pekerja. Sebuah sistem yang biasanya disebut dengan istilah ekonomi spiritual kapitalis. Selamat datang di Gentayangin, tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realita. Dulu, jin itu makhluk bebas. Mereka nggak kenal NIK, nggak punya nomor KK, apalagi NPWP. Tapi, mereka udah bisa mengakses dimensi lain tanpa perlu izin pihak imigrasi goib. Mereka hidup dari celah realitas, kongko di pohon keramat, tidur siang di antara rongga batu karang, dan ngopi-ngopi santai di antara dua waktu sholat. Pokoknya, mereka udah remote working jauh sebelum pandemi dijadiin alasan orang buat WFH, beli sepeda Brompton, atau berburu tanaman janda bolong. Kalau manusia butuh VPN buat nyusup ke web perusahaan dari jarak jauh, jin cukup meditasi satu putaran sambil denger mantra jadul dari nenek moyang. Tanpa laptop, tanpa wifi, tanpa supervisor galak, mereka alamiah lincah, mandiri, dan gak perlu login. Mereka merdeka, versi paling OG dari digital nomad dunia mistik. Tapi semua berubah sejak manusia belajar ngoprek alam gaib. Begitu ada yang berhasil mengemas mantra ke dalam format audio visual, kayak pertunjukan wayang online dan sumpah serapah kolektif di media sosial, jin pelan-pelan kehilangan otoritasnya. Nggak ada kontrak kerja, nggak ada undang-undang tenaga mistik. Tiba-tiba aja mereka jadi pekerja outsourcing spiritual, disuruh muncul, disuruh hilang, disuruh bantuin, dan ironisnya, mereka bakal disumpahin lagi kalau keinginan manusia nggak tercapai. Posisi jin sangat tidak menguntungkan. Ia terjebak dalam praktek ekonomi spiritual kapitalis, sebuah sistem absurd di mana tenaga kerja gaib dihargai dengan sesajen seikhlasnya. Targetnya nggak realistis dan deadline-nya minta secepatnya tapi jangan sampai ada yang tahu. Lucunya manusia merasa paling pintar, mereka pikir jin itu alat. Padahal kalau ditelusuri, jin itu korban pertama dari gig ekonomi versi semesta. Nggak ada upah tetap, nggak ada asuransi, tapi tetap dipanggil kapanpun manusia panik. Jin udah kayak admin WA keluarga besar atau sekretaris pribadinya orang tajir yang udah mau mokat, disuruh beresin masalah warisan padahal bukan bagian dari silsilah. Dulu, jin punya reputasi. Mereka dikenal sebagai penjaga tempat angker, mirip satpam di dunia gaib dengan spesialisasi aura dingin dan suara lirih di gudang belakang. Orang-orang datang ke mereka dengan sopan, bawa kembang 7 rupa, bakar kemenyan, dan janjian dulu lewat mimpi. Gak bisa sembarangan. Jin dulunya dihormatin, kayak dosen pembimbing skripsi. Sering ngilang, tapi tetap ditakutin dan diikutin arahannya. Terus sekarang gimana nasib mereka? Tuh, lihat aja, jin pada buka praktek online. Ini serius, mereka buka lapak di marketplace goib, kayak di Goibfy, Santet Hub, dan aplikasi Shopee Mistik yang mulai rame dipakai. Iklan mereka sering mampir di mimpi orang-orang penderita insomnia dengan kampanye, dapatkan diskon 55% dan bonus jimat sakti. Promo ini cuma berlaku saat malam Jumat Kliwon. Profesi mereka pun makin beragam. Ada yang jadi penglaris dagangan yang kerjaannya bikin rasa bakso kayak pelukan mantan. Ada yang jadi bodyguard astral buat seleb TikTok yang kerjaannya ngamanin aura dari haters dan penguntit psikopat. Bahkan ada yang jadi pemborong buat santet outsourcing, ngelayanin paket ekspres, yaitu putus hubungan dalam waktu 3 kali 24 jam. Bayarnya bisa pakai pulsa atau hati nurani. Jin-jin ini pada dasarnya adalah pekerja freelance, tapi versi metafisikal. Mereka nggak punya kantor tetap, cuma nge-basecamp di ruang antara mimpi dan realitas. Urusan gaji variatif banget, dari sesajen paket lengkap sampai kadang cuma sebutir telur rebus dan niat manusia yang setengah matang. Lebih tragisnya, nggak ada transparansi kerja, nggak ada kontrak kerja, apalagi SOP. Sistem kontrak bagi jin freelance itu penuh pasal gaib. Kadang manusianya lupa bayar, kadang jinnya malas ngerjain. Alhasil, doa nggak terkabul, rezeki mampet, dan jin kabur sambil bilang, "Kan udah gue bilang dari awal, energi lu tuh nggak sinkron." Kalau dipikir-pikir, jin sekarang itu mirip driver ojek online yang mesti terima orderan random. Kadang dapat bintang 5 dan gak jarang malah dapat bintang 1 karena pelanggan ngeluh. Alah, serangan gaib lu nggak works, pacar gue malah makin sayang tuh sama selingkuhannya. Para jin freelance hidup dalam sistem kerja yang absurd, nggak ada career path, nggak ada jenjang promosi. Yang ada cuma naik level kalau berhasil bikin manusia nyesel.
atau minimal jadi talent di konten treat horror. Nggak ada yang lebih ambigu dari kontrak kerja buat jin. Nggak pernah ada hitam di atas putih, bahkan kemenyan pun sekarang cuma jadi formalitas, asal ada, tanpa memperhatikan kualitas bentuk dan aromanya. Tapi anehnya, efek penalti kontraknya bisa sampai ngegigit 7 turunan, kayak utang warisan dari zaman kakek buyut, yang lupa diselesain gara-gara sibuk nyalon lurah. Di dunia manusia, kontrak kerja minimal menyantumkan gaji, jam kerja, dan jatah cuti. Di dunia jin, kontrak kerjanya dimulai dengan niat samar, dilanjutin dengan ritual setengah sadar, lalu ditutup dengan kalimat pamungkas, yaitu, "Udah, seikhlasnya aja." Padahal itu adalah sinyal resmi bahwa jin akan tetap bekerja, meski bayarannya tergantung mood manusia dan harga telur ayam kampung di pasar. Tapi kalau manusia sampai mangkir bayar, jin bisa juga langsung ngambek loh. Mereka nggak cuma unfollow pertemanan atau curhat sambil nyenggol-nyenggol akun di sosmed. Mereka kasih kode keras kayak angin dingin yang bikin bulu kuduk mendadak berdiri padahal AC lagi mati, atau bau amis di kamar kos padahal lu vegetarian. Tapi jangan salah, jin juga bisa ngeprank. Kalau mereka lagi malas, kerjaannya pun bisa asal-asalan. Misal, waktu ada orderan buat bikin jatuh cinta ke klien, dia malah bikin si cewek jadi jatuh cinta sama batu akik. Atau, waktu diminta memperlancar datangnya rezeki, yang datang malah rentetan chat dari mantan yang neror buat ngajak balikan. Walhasil, si klien pun malah makin bokeh. Entah kenapa, fenomena kontrak kerja buat jin itu mirip terms and condition aplikasi pinjol. Lu setuju tanpa baca, habis itu hidup lu dikejar-kejar karma. Dan inget, jin itu nggak bisa demo, karena nggak ada juga tuh serikat jin. Belum, mungkin nanti. Buktinya, ada nggak hashtag jin butuh keadilan yang trending di Twitter? Satu-satunya bentuk perlawanan mereka yaitu tadi, kasih kode lewat bau, suhu ruangan, atau keanehan algoritma TikTok loh yang tiba-tiba nyaranin video-video pengajian tengah malam. Para jin freelancer kerja di zona abu-abu, nggak ada BPJS, nggak ada UMR. Tapi kalau hasil kerjanya zonk, tetap aja yang disalahin mereka lagi. Padahal siapa suruh minta pesugihan tapi budgetnya cuma 20.000 perak. Udah gitu niatnya juga cuma seadanya. Status jin udah kayak pegawai honorer. Ditagih loyalitasnya tapi diupah ala kadarnya. Seringkali manusia ngerasa superior. Mereka yang pakai jasa jin freelance berpikiran kalau udah bakar dupa dan baca sembarang mantra, bakal bikin jin langsung ngacir kayak kurir paket instan. Kita, manusia, merasa paling pintar, paling mulia, paling ngatur, paling punya kontrol, dan paling majikan. Bahkan di antara sesama manusia. Gini cuy, yang nggak kita sadarin, kita tuh sering kayak pion loh. Bangga bisa maju duluan padahal dijadiin tumbal. Sementara jin, mereka itu makhluk dari dunia gaib. Iya, tapi cara kerjanya tuh nggak kalah licin dari algoritma dunia digital. Mereka nggak perlu tampil, nggak butuh swipe up, nggak butuh ruang buat eksis dan narsis. Cara mereka bekerja dan bergerak tuh cukup nyusup lewat niat yang belum matang, lewat ego yang rapuh, atau lewat bisikan tipis di tengah malam saat mental lu lagi breakdown. Mereka nggak butuh senjata, nggak butuh followers. Mereka cuma butuh satu manusia baper yang pengen shortcut hidup tanpa proses. Dan boom! Jin dapat klien dan manusia kehilangan arah hidupnya sambil bilang, kayaknya gue diguna-guna nih. Padahal enggak, lu aja yang orangnya gampang dipengaruhi, latah, FOMO, dan jin tinggal ngetik skripnya dari ruang bawah sadar lu sendiri. Kadang mereka juga bantu bikinin proposal. Konteksnya ini bukan proposal nikah ya, tapi lebih ke proposal pendirian ormas. Lu kira ormas-ormas aneh yang muncul tiap menjelang pemilu itu murni ide manusia? Belum tentu. Ada juga yang disusun sama jin freelancer yang punya spesifikasi agitasi dan provokasi. Percaya deh, jin itu ghostwriter yang jago banget bikin ide-ide nyeleneh yang bikin negeri makin absurd. Sementara manusianya tetap aja percaya kalau mereka punya kehendak bebas dan kuasa nggak terbatas. Dan begitu mereka sadar kalau kehendak bebas itu disponsorin pihak ketiga dari dimensi non-fisik, sebenarnya ini siapa yang kerja dan yang dikerjain sih? Jin yang bantu gue atau gue yang lagi jalanin hidup sesuai skrip yang udah disiapin mereka ya? Kita, manusia, terlalu sibuk nyalahin kekuatan luar, tapi nggak sadar kadang jin dan makhluk tak kasat mata lainnya cuma kasih bisikan kecil. Sisanya, ya kita sendiri yang ngolah, nambah bumbu, dan nyebar hoaxnya. Kalau hidup lu tiba-tiba absurd, utang nambah, pacar kabur, kerjaan mandek, please jangan buru-buru cari dukun atau berkoalisi sama jin. Karena ujung-ujungnya pasti lu yang bakal nyesel sendiri.
Kalau udah terlanjur ada di titik itu, lu pasti balik nanya ke diri sendiri, ini sebenarnya jin yang kerja atau gue yang lagi dikerjain jadi freelancer buat menuhin nafsu sendiri sih? Lu tahu nggak kalau jin itu sebenarnya startup tertua di dunia? Mereka sebenarnya udah beroperasi sebelum manusia ngerti konsep kerja, sebelum ada sistem upah, bahkan sebelum ada kata karir. Mereka multitasking, on demand, dan selalu available tanpa pernah ngalamin server down. Tapi anehnya mereka nggak pernah IPO, nggak pernah dapat pendanaan, dan nggak pernah masuk daftar Forbes 30 under 30. Para jin freelancer hidup dari requestan manusia yang nggak pernah konsisten dan selalu lapar. Hari ini minta rezeki nomplok, besoknya order jasa pelet. Hari ini minta penglaris dagangan, besoknya order santet kompetitor. Para jin freelancer harus jadi sakti, fleksibel, loyal, tapi tetap invisible. Kayak admin komunitas yang nggak boleh baper walau tiap hari kena judgmental. Meski begitu, sesekali waktu jin juga bisa burn out. Mereka juga punya limit loh. Sayangnya, nggak ada ruang bagi mereka buat rehat. Mereka nggak punya cuti tahunan, nggak bisa reimburse dupa, kemenyan, atau bunga kantil. Dan nggak ada tuh sesi healing spiritual atau konsultasi bareng HRD semesta. Ironisnya, setiap kali manusia ngalamin kegagalan atau kesusahan, jin juga lah yang kena fitnah. Wah, kayaknya gue disantet deh. Pasti gara-gara jin peliharaan orang nih. Kenapa rezeki warung gue seret ya? Jangan-jangan ada jin yang ngerjain nih. Padahal kadang rezeki lu seret itu nggak ada sangkut pautnya lagi sama jin. Tapi gara-gara lu sendiri yang hobi nonton live TikTok orang jualan es batu kristal sampai 4 jam nonstop. Sampai-sampai kurang care sama pelanggan atau lupa ngelamar kerjaan. Manusia butuh kambing hitam setiap saat. Dan jin selalu siap jadi tersangka utamanya. Padahal bisa jadi jin cuma mau lewat doang loh. Tapi lu udah panik sendiri dan manggil ustadz sambil ngerekam video buat ngonten. Jadi cuy, kalau lu masih mikir jin itu budak lu, coba pikir ulang lagi deh. Mereka bukan asisten pribadi lu di dunia astral, mereka bukan penghapus tanggung jawab lu, apalagi joki yang bisa dipanggil seenaknya buat melakukan dosa-dosa besar. Biar tangan lu tetap bersih setiap saat. Mereka cuma makhluk astral yang kebetulan lagi sial, hidup di era kapitalisme spiritual. Dan karena itu, mungkin udah waktunya kita stop manggil jin cuma pas lagi ada maunya. Mungkin udah saatnya kita hargai mereka, bukan sebagai alat bantu, tapi sebagai sesama makhluk Tuhan, yang juga lagi berusaha hidup sejahtera, nyaman, dan bahagia di alam semesta yang semakin toksik ini. Kalau lu mau mulai membangun relasi yang baik dengan jin freelancer, silahkan komen biar mereka tahu niat terpuji lu itu. Dan kalau lu suka sama konten ini, please like, subscribe, dan share ke teman-teman lu, biar mereka juga bisa ikut lebih menghargai keberadaan dan status sosial para jin freelancer. So, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dari channel Gentayangin, tempat bercerita makhluk tak kasat mata membisikkan realita.